di sini gue ngeliat para pemainnya committed gitu ya. Iya. Para pemain, jadi terus salahnya di mana gitu? The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Urip neng dhuwur panggung ki mung sementara. Nek kowe do keblinger, kowe dikalahke. Oke, jadi Sri Mulat nih kalau generasi gua dan lo cukup mengenal Sri Mulat ya. Ya. Nggak tahu nih yang generasi sekarang gimana, karena kan kalau Warkop kan masih terus-terusan ada ya. Iya. Kalau Sri Mulat ini kan lumayan lama putusnya, dulu kan sempat di Indosiar. Iya. Tapi lumayan lama putusnya, ada satu generasi lah yang mungkin nggak familiar. Sri Mulat Hill yang Mustahil babak pertama ini, gue awalnya mungkin kalau dari trailer tuh ya Kirain kisah tentang hijrahnya mereka ke Jakarta kan. Oke, jadi Sri Mulat itu udah punya nama di Solo. Solo. Ya? Atau di Jawa lah. Di Jawa dan Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Tapi belum sahih gitu ya kalau belum ke Jakarta. Nah, kan kalau Sri Mulatnya udah di tengah-tengah ya. Tapi ada origin story beberapa karakter ya. Iya. Si Gepeng ya, yang mulainya dari pemain gendang Dan gitu, Tesi ya gitu, dari dari Kabul menjadi Tesi, ada asal usulnya juga, terus sama mungkin origin story beberapa side gags-nya. Iya. Nah, kalau gue terus terang, kalau tadi dilihat ada nama-nama konsultannya nih yang personil Sri Mulatnya masih hidup, mungkin ini cerita nyata nih ya, yang origin story-nya. Mungkin ya. Itu Bagi bahwa- Nunung kan masih besar kan. Iya. Jadi kayak gitu. Ceritanya sebetulnya simpel sih ya. Sri Mulat ke Jakarta untuk tampil di TVRI Di depan sama Pak di Harto. Pak Harto. Nah, terus si Gepeng untuk pertama kalinya tampil di panggung, walaupun sampai film selesai belum main dia. Oke. Pendapat lo? Oke. Sri Mulat Hill yang Mustahil ini project yang menjanjikan gue ketika baca. Ketika diumumin cast-nya si Biowan sebagai Gepeng, pangling ya, transformasinya hebat banget gitu ya. Transformasi itu nggak cuma di tampan, tapi juga di suara ya. Malah gue pernah ngalamin Gepeng dulu. Tapi ya zaman gue kecil ya. Tapi begitu dia perankan dia sebagai Gepeng itu kayak balik lagi gitu. Wah, gue iya ya, Gepeng tuh seperti itu. Iya. Terus El Gibran sebagai Basuki, Rifnu Wikana Asmuni, ini mirip loh sebenarnya ya. Iya. Selebihnya tuh ada Zulfa Maharani jadi Nunung, ada Ibnu Jamil jadi Tarsan, ada Dimas Anggara jadi Timbul, yang surprising tuh Morgan Oey ya jadi Paul. Jadi Paul. Dan dia juga bagus di situ. Paul. Itu bagus, cuma memang porsinya sedikit gitu. Nah, kalau menurut gue ini semua menjanjikan. Film dibuka juga dengan wah, ini keren nih. Iya, gitu. soalnya benar. Jadi film ini kelihatan digarap dengan serius. Pas gue ngeliat, kita sebagai orang yang bisa nostalgia sama Sri Mulat, sama gue berpikiran wah keren nih depan origin story. Gue belum tahu cerita awalnya gimana, cuma jadi penasaran juga. Gitu. Nah, tapi kemudian begitu film berjalan, terlepas dari performa individual para pemain ya, ini kayak gue berasa lelah nih. Maksud gue ngerasa nih film mendingan sebagai drama tentang the rise of Sri Mulat ya, tentang naiknya karir Sri Mulat, other than dibikin komedi-komedian gitu loh. Walau terlepas bahwa mereka memang grup komedi ya, tapi maksudnya dibikin drama tentang mereka itu lebih dapat ketimbang dibikin komedi yang dari timing, delivery nggak, kurang masuk sih buat gue. Oke, jadi kalau kita ngeliat filmnya Fajar Nugros, Yowis Band. itu gue juga punya problem yang sama. Jadi kan dia kayak apa ya, segmen-segmen
episodik ya berasa ya, kayak sketchy gitu ya. Sketchy, episode pendek tentang komedi yang disambung oleh benang merah. Mungkin bisa jadi kalau pas, oke. Tapi menurut gue juga nggak pas nih, karena apa mungkin gue nggak suka slapstick, tapi banyak gue melihat joke-joknya nggak lucu. Bagi gue nggak lucu, cringe gitu untuk yang sekarang. Mungkin ini namanya joke Streamwood, mungkin joke zaman dulu ya, mungkin nggak sesuai lagi gitu sama sekarang. Menurut gue bukan itu sih, Bay. Jokes itu mau dibikin kayak slapsticks, dibikin mau kayak deadpan gitu ya. Nyampe enggaknya tuh tergantung delivery sih, Bay. Ya, berarti ini mungkin kebanyakan delivery nggak pas, sehingga gua nggak ngerasa lucu. Tapi gua nggak, di sini gua ngelihat para pemainnya committed gitu ya. Yeah. Para pemain, jadi terus salahnya di mana gitu? Gua ada ngerasa ini skrip kan gini. Komedi itu juga kan soal timing. Komedic timingnya nggak dapat. Ada yang setupnya lama banget, kita tahu ujungnya apa gitu. Ternyata nggak lucu kan gitu ya. Terus ada yang keramaian, semua orang ngomong gitu kan ya. I don't know, ini kan editornya Alin yang gue di beberapa film tuh cakep banget gitu ya. Di sini tuh kayak yang hilang. Jadi I don't know, hilangnya di mana, entah di fase skripnya kah yang memang lo mau deliver kayak apa, lo nggak nyampe gitu kan ya. Di direction, terus di editing gue nggak ngerti sih, Bay. Awam ya soalnya. Iya, kalau gue bisa milih mungkin skrip nih gue kurang suka. Karena ya itu tadi, gue tadi berharap mungkin kalau ini jadi biopik gitu tentang Sri Mulat, fokus mungkin emang sulit nih. Ada berapa anggota, sehingga kalau dikasih porsi masing-masing sebanyak mungkin susah kan. Dragging jadinya. Jadi untuk development juga karakter itu hampir nggak ada. Gitu. Emang mungkin fokus ke 1-2 gepeng terutama nih kalau kita lihat dari awalnya gepeng gitu. Tapi akhirnya nggak ke situ kan? Nggak ke situ juga, gepengnya juga sempat lama hilang kan di situ kan, ada periode yang lama hilang gitu. Jadi agak maksain mencoba untuk memberikan porsi yang agak banyak ke karakter lain, walaupun sebenarnya nggak terlalu ngebantu plot berjalan gitu. Jadi setelah film berjalan 1 jam, gue mulai ngerasa kepanjangan nih. Tapi karena judulnya jam beberapa kali. Karena judulnya babak pertama, gue jadi frustasi. Anjir, gue tahu ketika film ini berakhir, ini belum selesai karena ada tulisan babak pertama. Deja vu kayak film Warkop. Apa ya? Maksudnya ada beberapa joke yang familiar sebagai kita penonton Sri Mulat aslinya dulu. Itu pun nggak kena. Ya gak sih? Lo kebayang nggak? Yang nggak familiar sama Sri Mulat kayak apa? Iya, jadi joke-joke yang apalagi yang bedroom joke, yang jorok-jorok gitu, cringe bagi gue. Gue nggak enjoy sama sekali. Ya, toilet humor ya. Iya, toilet humor maupun. Terus yang kayak horor-horornya kan, ada hantu nih. Nggak masalah joke itu berulang gitu ya, karena Sri Mulat juga kan di tiap episodenya mengulang joke yang sama, tapi delivery mereka membuat kita tetap ketawa. Nah ini enggak, jadi problemnya di delivery kalau menurut gue. Apakah pemainnya, apakah directionnya, apa editingnya? Jadi gini, biasanya gue suka berkomentar kalau over the top acting ya. Tapi kalau gue ngeliat di sini Ibnu Jamil sebagai Tarsan, yang jadi Nunung, ya Zulfa Maharani, itu kan over the top ya actingnya. Tapi begitu kan karakter. Iya, tapi karena gue tahu Nunung begitu, Tarsan begitu, Gepeng begitu, jadi kita terima. Gue terima, gue nggak keberatan sama sekali. Bagi gue actingnya keren. Iya. Kalau menurut gue, ini direction ada nih, tapi skripnya kayak. Jadi kayaknya. Ya, mungkin gitu ya. Jadi you can't make a good film out of a bad script. Jadi kalau skripnya buruk, sejago apapun lo sebagai sutradara, lo gak bakal bisa bikin film yang bagus. Iya, karena seperti gue bilang di awal tadi, pembuatannya rapi, ini kelihatan banget rapi, actingnya bagus. Gue rasa sutradara committed ya, gue bilang actingnya committed. Sutradara tapi materi yang disutradara ini dan penulis dan sutradaranya Fajar Nugros ya. Dua-duanya. Catatannya gue nggak suka juga di Yowis Band. Gue Yowis Band 1 gue suka.
2 menurun, 3 makin biasa. Gue 3 dan terakhir gue belum nonton ya. Empat Yang gua udah pertama gue nonton. terhibur. Film Fajar Nugros, film komedinya Fajar Nugros yang gue paling suka tuh Bajai Bajuri, Lebaran 2014. Tapi kan skripnya orang lain yang bikin. Nah terus sama si Royani ini karakternya menyenangkan, wajar kalau orang banyak suka. Tapi di menit-menit terakhir dia jadi karakter yang menyebalkan. Iya. Ya kan, menyebalkan banget gitu. Kita nggak bisa spoiler ya, tapi dia menyebalkan banget di terakhir ini, gitu, tanpa alasan, gitu. Jadi yang, gitu. Nah itu inkonsistensi karakter juga. Ya, cuman karena ini belum selesai filmnya, jadi emang nggak terdevelop dengan bagus nih karakter si Royani nih. Karena dia kan masih ada selingkuhan. Oh, Jaka. Ya, Oke, pertanyaan gue adalah Hill yang Musal babak kedua ini rilisnya nggak jauh-jauh, Bay. Kalau nggak salah karena udah jadi kan. September atau apa. Lu bakal terusin nggak? Nggak. Nah, gue juga masih susu gitu karena ini lumayan melelahkan. Tapi kalaupun gue nerusin nanti lebih ke menikmati permainan aktornya nih. Gitu. Gue beneran angkat topi buat para pemainnya ya. Paling lo suka siapa? Biowan. Terus memang Elang El Gibran sampai Basuki. Kena banget nih dua-duanya. Gitu. Oke, skor lo kasih berapa film? 5. Oke. Seperti biasa gue di bawah Bayu gitu ya. Gue kasih 4 gitu. Gitu. Oh iya, sama footage Jakarta tahun 80-81 nggak gitu juga kali ya. Kan patung Pancoran udah jadi Pancoran gitu. Terus TVRI foto dipajang di situ. Gitu. Tapi oke lah, itu nitpicking lah. Ya, cuma gue nggak kebayang kalau ini marketnya siapa gitu ya. Iya. Gen Z, Udah I'm not nggak so ngerti. sure bisa nyambung ini gitu ya. Kita generasi yang mungkin ditarget merasa cringe film. Cringe gitu. Jadi dan mudah-mudahan gue tetap berdoa yang terbaik untuk film ini gitu, karena film yang sukses apapun itu bagus buat industri, buat kita Pasti. juga penonton gitu kan. Oke, gitu aja. Yang mau komen silakan komen, beda pendapat juga boleh, yang sama-sama oke. Subscribe, like, dukung kita terus ya. Makasih.